Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, perhatikan hari ini. Amin. Amin. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Oke, baik. Sekarang Ibu cek kehadiran kami ya. Ya, Bu. Nova. Hadir Bu. Roman. Ibu. Koberius. Hadir Bu. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita akan lebih semangat lagi, mari kita HPD dulu. Berdiri. Kanan, 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 kanan. Kiri, 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 kiri. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Berputar jongkok dan melompat. Maju, maju, maju.
konflik antar suku atau golongan. Gimana anak-anak konflik antar suku atau golongan itu? Contohnya orang suku Nias dengan suku Batak. Biasanya bahasanya itu sangat berbeda ya. Nah, mungkin kebiasaan mungkin ada di suatu sekolah atau kelas, mungkin mereka satu kelas antara suku Nias dengan suku Batak. Nah, dengan seringnya mereka berbahasa, mungkin ada bahasa yang berbeda. Nah, dengan itu mungkin timbul namanya konflik karena mungkin yang satu tidak berterima begitu bahasanya. Nah, dengan itu menimbulkan yang namanya konflik antar suku. Kita tidak boleh mengejek logat bahasa antar suku dengan suku lainnya. Nah, yang kedua anak-anak, intoleransi dan tidak menghargai perbedaan. Misalnya perbedaan, mungkin perbedaan agama ya. Mungkin dalam satu kelas itu ada yang agamanya Islam ataupun Kristen. Nah, mungkin saat misalnya saja saat makan. Nah, mungkin mereka berdoanya berbeda. Mungkin yang satu ini tidak menghargai pada saat melakukan doa makan, mungkin karena berbeda ya. Yang satunya tidak menerima. Nah, dengan itu termasuk intoleransi, tidak menghargai perbedaan yang tadi. Nah, dari itu namanya kita tidak boleh yang namanya tidak menghargai dalam satu itu kita tetap menjaga yang namanya perbedaan. Kita tetap saling mendukung apapun perbedaannya. Yang ketiga adalah provokasi dan hoax di media sosial. Mungkin sekarang anak kami mengetahui media sosial itu sekarang banyak salah digunakan. Mungkin banyak yang menyebarkan berita-berita hoax ataupun tidak sesuai dengan yang mereka lihat ataupun mereka alami. Mereka seenaknya saja menyebarluaskan ataupun mengupload di media sosial mereka. Nah, anak-anak karena itu termasuk ancaman terhadap keutuhan ini. Keutuhan NKRI ini kita harus menghindarinya. Anak kami jangan sembarangan saja mengupload ataupun menyebarluaskan apapun yang belum terjadi ataupun belum benar-benar anak kami mengalaminya. Yang keempat yaitu kurangnya rasa cinta tanah air. Nah, anak kami tahu kurangnya cinta tanah air itu misalnya membuang sampah sembarangan. Nah, dengan membuang sampah sembarangan ini sama aja kita tidak mencintai tanah air kita. Yang dimana kita sembarangan mengotorinya, tidak membuang sampahnya di tempat yang sebenarnya. Setelah kita mengetahui apa saja poin-poin ancaman terhadap keutuhan NKRI kita, nah kami harus memahaminya yang dimana kita tidak boleh lagi konflik antar suku, intoleransi ataupun tidak menghargai perbedaan, menyebarluaskan berita hoax ataupun tidak nyata, ataupun kurangnya rasa cinta tanah air kita. Ada pun beberapa poin peran pelajar dalam menjaga NKRI. Nah, yang pertama itu apa, Novan? Berteman tanpa membeda-bedakan, Bu. Yang kedua apa? Belajar dengan sungguh-sungguh untuk membangun bangsa. Yang ketiga Binus apa? Aktif dalam kegiatan sekolah dan masyarakat. Yang keempat Novan? Menyebarkan semangat persatuan melalui media sosial. Nah, yang dimana poin pertama itu anak-anak berteman tanpa membeda-bedakan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya anak kami Novan ada temannya yang mungkin yang kurang apa ya, tidak sekolah misalnya, tidak sekolah. Mungkin anak kami Novan bersekolah dan yang satunya tidak bersekolah. Nah, mungkin anak kami Novan tidak mau berteman sama dia karena dianya tidak bersekolah. Itu tidak boleh, itu namanya membedakan. Nah, kita diajarkan di sini itu tidak membeda-bedakan teman. Anak kami Novan itu harus berteman samanya. Dia pun dia tidak bersekolah, tapi dia itu tetap harus menganggap dia sebagai teman. Nah, yang kedua adalah belajar dengan sungguh-sungguh untuk membangun
sekolah dan di rumah. Nah, itulah contoh-contoh perilaku sehari-hari ya nak. Ya Bu. Semangat untuk belajarnya. Nah, supaya lebih semangat lagi kita ekstrim ya. Kepada anak kami mohon berdiri. Lebih cepat lagi ya. Ini lebih cepat lagi ya. Untuk lebih memahami lagi apa materi kita pada hari ini, Ibu ada video di atas ini anak-anak kami menyimak dan memahaminya, karena setelah video ini berakhir nanti Ibu ada pertanyaan. yang mengalami duka ini adalah non-muslim. Jadi ada orang-orang yang pergi melayat dan memakir untuk mereka di depan masjid, dan di sana ada anak-anak yang muslim mengatakan bahwasanya mereka tidak boleh memakir di depan masjid karena masjid itu tempat suci, sehingga Budi
berinisiatif untuk menutup pagar, dan kejadian itu disaksikan oleh Pak Ustadz dan memanggil Syudin agar membuka kembali pagar masjid dan menasihati Syudin untuk tidak melakukan hal itu lagi, untuk menghargai orang-orang yang non-muslim. Gitu, Bu. Nah, kepada anak-anak di Roma, dari video tersebut, apa saja juga yang tidak dapat diteladani, apa juga yang dapat diteladani dari video tersebut. Nah, jadi ibu dan peristiwa itu menurut aku yang boleh diteladani itu dan yang tidak boleh diteladani itu kelakuan si Udin yang menumpah karena tidak membolehkan yang muslim itu memarkir motornya di depan masjid mereka. Nah, itu kan tidak boleh karena dia tidak menghargai perbedaan. Itu tidak boleh diteladani. Di situ kejadian itu Pak Ustadz melihat, jadi dia juga menasihati. Jadi setelah kita melihat kejadian, kita juga harus menasihati orang-orang yang tidak menghargai perbedaan. Gitu ibu. Benar ya, betul. Nah, anak-anak, setelah dari materi kita mulai dari materi, video, apakah ada pertanyaan dari anak kami yang belum dipahami? Tidak ada. Oke, karena tidak ada, mari kita bermain sambil belajar ya. Ibu ada stick di sini dan ada juga pertanyaan. Nah, di sini ibu ada stick ataupun gulungan kertas. Nah, setelah nanti stick ini berjalan, ada yang nanti balonku ada 5. Nanti ketika ada berhenti nanti stick ini, berarti itu yang akan menjawab pertanyaan yang ada di gulungan kertas ini. Kita mulai ya. Berdiri, Bu, enggak? Nah, lebih baiknya berdiri. Oke, kita mulai ya. Siap-siap ya. Begini, begini. Ya, berdiri nanti sticknya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Lupa-lupa warnanya. Ya, Bu, menurut saya, Bu, ini adalah suatu gambaran di mana anak sekolah itu lagi memberikan hormat itu di lapangan sekolah. Nah, menurut kami itu termasuk untuk menjaga keutuhan NKRI atau bukan? Termasuk, Bu. Benar? Demikian anak-anak materi kita pada hari ini, mulai dari materi, video ataupun games sambil bermain sambil belajar tadi. Nah, kesimpulan dari materi kita itu yaitu keutuhan NKRI itu adalah
Terima kasih Tuhan atas penyertaan kepada kami hari ini dalam proses pengajaran. Amin. Amin.